Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahman Cybercom. Pada kesempatan kali ini di sini kita akan memberitahukan pada kalian bagaimana caranya kita menjadikan si Piroha ini ya nantinya menjadi konektor dari kamera ke sini ya, ke laptop seakan-akan menjadi webcam teman. Kita pernah sampaikan di review blog and review. Nah, tetapi di sini kita akan praktekkan secara langsung. Nah, di sini kita menggunakan OBS Studio nantinya. Jadi persiapan kita adalah satu, di sini ada pirohanya, oke, dan seperangkatnya ya. Di sini kalian bisa lihat. Nah, ini ya transmitter dan receiver yang sudah dikasih antena seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ketika kita mau menjadikan ya piroha ini penjembatan ya, teman-teman ya, penjembatan dari kamera profesional ini, teman-teman, seperti ini. Ini yang kita bahas sebelumnya, teman-teman. Oke, yang ini ya. Nah, jadi kita masih menggunakan ya PXW Z90T untuk buat tutorial. Nah, seperti itu. Karena nanti ada di akhir nanti kita akan tunjukkan ada kasus yang pernah kita alami, teman-teman. Kita akan sampaikan nanti, teman-teman. Oke. Seperti itu ketika kita memakai di UVC. Jadi ini menjadi jadi ini nanti seakan-akan menjadi webcam, teman-teman ya. UVC ya, UVC. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi seperti ini piroha, terus ini kameranya, teman-teman. Terus yang selanjutnya kita butuh kabel HDMI, teman-teman. Nah, biasanya kita pakai kabel HDMI yang pendek seperti ini ya. Bisa pakai HDMI yang kayak gini. Ini 1 meter ya, teman-teman ya. 1 meter. Jadi yang pendek aja. Karena nanti dia akan dihidupkan kamera biasanya. Oke, dan ini tuh merek Vention ya, teman-teman. Kalian bisa lihat di deskripsi kalau misalnya kita nanti cantumkan untuk pembeliannya, bro. Nah, selanjutnya yang tidak ada di paket pembelian si Piroha ini adalah kabel Type C, teman-teman ya. Type C ini, teman-teman. Jadi Type C, entah itu kalau kalian punya Type C ke tipe C ya. Tentu kalau misalnya kalian itu punyanya tipe C ke tipe C, kalian bisa pakai laptop yang dia itu ada port untuk itu, teman-teman. Kadang itu ada portnya seperti ini nih, teman-teman. Jadi laptop ini tuh dia ada port Type C-nya. Tuh kalian bisa lihat di sini. Kelihatan nggak ya? Nah, ini dia. Jadi itu ada port Type C, dia itu bisa buat power sama buat data, teman-teman. Jadi ada dua. Cuman tidak semua laptop ya, teman-teman. Dan ini juga bukan laptopku, ini laptop untuk streaming. Seperti itu kita pinjam sebentar di tempat ya, di tempat. Dan ini seperti ini. Terus sama ini, teman-teman. Nah, lalu kalau misalnya kalian itu tadi ya, teman-teman ya, kalian mau menghubungkan ke HP gitu ya. Di sini ada OTG-nya, teman-teman. Jadi OTG ke HP sekarang kan dia ada ini ya, teman-teman ya. Type C gitu ya. Jadi nantinya itu akan membuat jadi kayak kamera eksternal gitu ya, teman-teman. Cuman aku belum pernah coba kalau di smartphone apakah itu bisa atau enggak. Yang jelas kalau yang udah kita pastikan bisa itu adalah di PC, teman-teman. Oke. Alright, langsung aja ya, scoopnya kita ke PC dulu, teman-teman. Entah kalau misalnya nanti kita coba di smartphone kali ya, nanti kita akan coba di smartphone juga. Kalau misalnya entah nanti bisa atau enggak, tapi nanti yang penting kita kelarin dulu tutorialnya untuk ya. Oke, di sini aku udah mengusahakan pakai tripod ya. Aku jarang pakai tripod biasanya. Cuman ini aku pakai tripodnya biar lebih enak. Nah, seperti ini, teman-teman. Aduh, aku tuh belum punya tripod yang solid di sini harusnya. Nah, seperti ini kita akan posisikan dulu, teman-teman. Pencahayaannya kayaknya udah bagus sih. Nah, seperti ini. Jadi kita setting dulu. Kita cari yang transmitter itu dia ada TX, berarti ini nanti ke kamera, teman-teman. Oke, ke kamera ya. Terus di sini adalah yang RX. Nah, RX ini yang ke laptop, teman-teman. Jadi di sini kita tidak perlu baterai ya, teman-teman. Karena kalau pakai Type C ini dia sudah langsung ya, teman-teman. Jadi power sekaligus transfer data. Oke, seperti ini. Tinggal kita di sini ya, kita colokkan aja. Sebentar. Nah, tinggal kita colokkan aja, teman-teman. Di sini kita colokkan ke port USB tipe A ya, karena di sini tipe A ya, port USB tipe A, USB tipe A, USB tipe C. Oke, kita pernah bahas sebelumnya tentang USB di Oppo Kui ya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di situ kalau kalian belum paham tentang tipe A dan tipe C. Tidak semua USB itu sama, teman-teman, karena antar mukanya ini berbeda-beda. Oke. Alright, nah seperti itu. Oke, dan kalau kalian lihat di sini, ketika kita sudah menghubungkan itu, di sini kita bisa langsung
Nah, kita bisa langsung nyalakan teman-teman, on kan, dan dia nyala, alright? Seperti ini, kita tidak perlu kabel HDMI lagi teman-teman untuk RX ini ke laptopnya. Nah, sekarang di sini kita akan perlihatkan pada kalian settingan di OBS teman-teman. Jadi kita menggunakan OBS, Open Broadcasting Software, yang itu gratis, jadi kita tidak memberikan lisensinya bro. Karena kalau pakai yang itu kan biasanya harus bayar ya, ada yang langganan, ada yang ya biasanya langganan sekarang itu modelnya teman-teman, subscription seperti itu, dan kita pengen yang gratis saja di sini, jadi tidak terbeban masalah biaya yang membengkak gitu ya. Di sini OBS Studio. Oke, di sini kalau keluar kayak gini kita run normally aja. Ini biasanya kemarin tuh di shutdown secara paksa. Oke, misalnya seperti ini teman-teman. Kita akan buat aja di sini skin baru ya teman-teman di sini. Oke, sebentar kita posisikan. Nah, di sini kita akan buat skin baru aja teman-teman. New. Oke, seperti ini. Kita buat belajar. Nah, seperti ini ya, kita buat belajar tulisannya. Oke, nah maka dia akan mulai dari awal. Oke, ini bukan tutorial OBS teman-teman. Jadi kita itu di sini tutorial untuk perangkatnya. Kalau OBS kalian bisa lihat di Quizsearch ataupun di Rahman Cyber Channel. Seperti itu ya, untuk kalau misalnya kalian pengen memahami tentang OBS Studio. Mungkin masih tak anjah-anjah untuk pembuatan tutorialnya, jadi tidak benar-benar tidak terstruktur, tetapi kira-kira itu bisa mewakili teman-teman. Nah, setelah itu di sini biasa ya teman-teman. Oh ya, di sini tampilannya kayak gini tuh kita udah ubah-ubah teman-teman. Jadi tampilan defaultnya itu berbeda ya, nggak kayak gini. Kalau misalnya kalian mau mengubah-ubah gampang teman-teman, tinggal kalian itu klik aja di sini untuk drag and drop ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah settinganku kayak gini, jadi biar di bagian skinnya itu dia lebih, karena biasanya aku pakai banyak skin teman-teman, seperti itu. Nah, di sini ya kita pakai satu skin aja, satu skin di sini. Kalau kalian pengen nambah skin lagi tinggal ini aja seperti ini ya teman-teman. Cuman di sini kita satu skin aja. Lalu di bagian sini nih source-nya. Oke, source-nya di sini kita bisa tambahkan teman-teman. Tambahkan. Sebentar, kita akan posisikan dulu agar enak ini. Oke, kameranya. Oke, di sini kita tambahkan teman-teman. Klik aja, klik. Lalu di sini kita tambahkan video capture device. Nah, ini kan sudah terhubung nih si Holyland-nya ini. Si Holyland sudah terhubung ya. Tinggal di sini kita misalnya di sini kalian bisa kasih nama Holyland ataupun apalah, kamera terserah ya. Oke, seperti ini. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya. Jadi kalian bisa pilih resource-nya. Resource device-nya itu yang mana teman-teman. Jadi kita pilih yang si Holyland ini. Nah, si Holyland ini dia tidak mengeluarkan nama sendiri ya teman-teman ya. Misalnya kalau ini kan NDA ya, NDA, dan di sini kita bisa pakai ini ya teman-teman, yang USB nih. Jadi kedeteknya itu USB ya untuk UVC-nya teman-teman. Nah, sudah teman-teman ya. Jadi ini udah terdeteksi seperti ini USB, tapi ini masih blank teman-teman ya. Ini tuh kalian lihat ini. Ini masih blank, ini menandakan dia masih belum terhubung dengan si transmitternya ini teman-teman ya, si TX-nya ini, karena TX-nya ini belum nyala ya. Kita perlu nyalakan dulu ya teman-teman ya. Oke, kita akan nyalakan di sini pakai power. Oke, langsung aja di sini kita sambungkan di sini ya powernya. Jadi untuk ngetes dulu ya teman-teman ya. Ini tak perlihatkan langsung. Oke, kebalik. Nah, seperti ini. Ceklek. Nah, kan sudah. Kalau sudah tinggal kita nyalakan di bagian sini nih, on. Nah, seperti ini maka dia akan mencari nih teman-teman. Jadi mencari pasangannya secara otomatis nih. Oke, nih. Ini masih Holyland ya teman-teman. Nanti kalau misalnya sudah terhubung dia akan kayak channel gitu ya teman-teman, seperti itu. Keluar channelnya. Emang agak lama ya di awalnya teman-teman di sini tuh. Oke, tuh. Nah, baru ya keluar. Nah, ini nggak kelihatan. Oke, kelihatan ya sekarang ya. CH1 nu. Jadi dia langsung terhubung ya teman-teman. Cuman memang agak lama untuk terhubungnya ke transmitter. Tidak seperti yang Holyland 400 ya teman-teman ya. Holyland yang 400. Nah, tidak seperti Holyland yang ini teman-teman. Yang ini, yang Mars 400S ini malah lebih cepet sih langsung untuk ininya. Dia dari booting ke pencarian pasangannya gitu ya. Seperti itu, dan kalian lihat di sini ini masih no video karena ini belum kita hubungkan ke kamera. Nah, setelah itu di sini kan masih blank nih. Kita bisa ganti dulu yang lain. Setelah itu di sini kita ganti ke USB. Deactivate, activate. Oke, kita lihat di sini. Oke, masih belum menunjukkan tanda-tandanya. Kayak gini. Sebentar, kita akan ganti dulu teman-teman. Kita ganti ke sini. Oke, lalu kita ganti ke sini. Harusnya udah ada tulisan Holyland ini. Oh, belum ada. Oke, karena belum ada di sini teman-teman, kita akan langsung aja praktekkan apakah ini. Kalau seingatku ini keluar tulisan Holyland gitu ya teman-teman. Kita akan langsung hubungkan aja ke sini, ke kamera. Alright.
Oke, kita akan hubungkan ke kamera teman-teman. Jadi kameranya kita nyalakan. Nah, seperti ini. Ini nyala ya. Nah, karena di sini tuh kita coba aja, jadi kita tidak perlu pasang ke sini. Di sini kita perlu kabel HDMI-nya tadi teman-teman. Jadi kabel HDMI ini. Nah, ini kita hubungkan ke sini nih, ke kameranya. Di sini di bagian sini nih, di port HDMI-nya ya teman-teman. Seperti itu. Oh, posisinya. Oke, posisinya. Nah, pas. Ya, sudah. Ini sudah terhubung, teman-teman. Oh ya, sekarang di sini kita buka dulu. Oke, kita buka. Jadi ini udah tak buka dan kalian lihat ini udah kameranya udah hidup. Oke, selanjutnya di sini kita hubungkan ke sini nih. Nah, kita hubungkan ke sini ya. Seperti kemarin ya, kita ke HDMI in ya, jangan ke HDMI loop, teman-teman. Kalau loop itu untuk menyalurkan kembali. Jadi modelnya kayak splitter. Oke. Sudah, ini sudah terhubung ya, teman-teman. Sudah. Oke, ini harusnya sudah. Oh, bener teman-teman. Tuh kalian lihat di situ. Oke, itu kalian bisa lihat di situ sudah kita hubungkan. Oke, dari situ melalui kabel HDMI menuju ke sini nih, teman-teman ya, ke HDMI in tadi ya, teman-teman. Yang perlu kalian perhatikan itu tadi. Jangan sampai salah ke loop. Kalau loop itu dia nggak bisa ya. Dia itu buat keluar lagi. Jadi dari sini nanti bisa kalian salurkan kemana gitu kan, teman-teman. Loop. Ya, seperti itu. Makanya loop itu tadi. Oke. Jadi di sini kita sudah berhasil. Ternyata tadi memang tidak ada tulisan HoloLens. Nah, kalau misalnya kita matikan, coba deh kita matikan kameranya ya. Soalnya aku itu seingatku itu dia, oh bener, berarti untuk yang UVC teman-teman. Oh nah itu kan, tuh keluar kan, tuh kan. Cuman tadi nggak keluar tadi. Tuh kan keluar kan sesuai ya. Jadi aku nggak mengada-ada ya. Jadi seingatku itu memang ini keluar HoloLens kayak gini teman-teman di awal gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Ketika ini mati, jadi berarti dia keluar HoloLens ketika dia itu dihubungkan kabel HDMI, teman-teman. Kalau belum dihubungkan kabel HDMI, dia masih blank. Oke, jadi kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi ini untuk mode UVC. Jadi kalian bisa jadikan ini mode webcam seperti itu. Cuman kayak yang aku bilang di video box and review, ya kalau handycam aja lah ya. Kalau menurutku ya, karena untuk handycam misalnya buat panggil. Tapi kalau misalnya kalian pengen kualitas yang lebih baik ya, oke sih. Cuman ini benar. Ini kalau misalnya kita mau buat konten secara langsung sih oke juga sih ya, teman-teman ya. Ya. Buat konten secara langsung ke record ke sini, jadi nanti tidak ke record ke SD card tapi ke recordnya ke HoloLens, ke OBS Studio. Jadi itu akan lebih simple sih menurutku ya. Oh iya, bener teman-teman, bener. Jadi kalau misalnya kalian mau buat konten, ini dalam artian bukan kayak kalian pakai webcam untuk Zoom meeting ataupun Google Meeting ya, tapi untuk buat konten itu bisa. Misalnya buat live gitu ya, live secara langsung kan, ini kalau ini wireless, jadi kalian tidak perlu takut masalah ini ya, kabel yang kemana-mana karena ini wireless. Jadi kalian bisa misalnya mejanya ada di sana, itu gampang tuh. Misalnya kalian mau foto produk dari atas gitu ya, itu bisa juga kayak gitu dengan HoloLens ini. Cuman memang harganya ya lumayan ya. Aku sih juga pengen, teman-teman. Aku juga pengen punya kayak gini tuh, pengen banget. Pengen banget di studio yang dari dulu baru bisa tak buat itu ya, tak cicil satu persatu peralatannya. Gitu, Bro. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk pembelajaran kali ini. Oh iya, di sini kita akan cobain ke bonus ya. Kita akan cobain ke HP, teman-teman. Apakah nanti bisa? Kayaknya nggak bisa deh. Teman-teman. Cuman kita coba aja deh ya, karena ini kan bisa UVC kan, UVC. Soalnya aku dulu pernah pakai juga yang kamera yang jadul juga bisa ya. Masih pakai RCA, teman-teman. Dulu pernah buat dan bisa. Cuman aku lupa, kayaknya aku belum tak upload atau tak upload di channel Rahman Cyber yang satunya. Gitu. Oke, tapi ini clear ya, teman-teman ya. Ini clear. Jadi caranya tuh gampang, itu tadi kita pakai video source ya. Video source kalau di sini. Nah, lalu Bang, ini kalau misalnya di aplikasi kamera. Oke, di Windows kan ada aplikasi kamera nih, teman-teman. Nah, di Windows kan ada aplikasi kamera nih. Nah, aplikasi kamera. Oke, kita lihat di sini, kita bisa ganti. Oke, ganti ke USB. Nah, tidak bisa karena di sini dipakai ya. Jadi kita perlu ditutup dulu nih. Oke, kita tutup, baru ini kemungkinan bisa. Oh ya, ini mau 10 menit nih, batas 10 menit.
Oke, kalian bisa lihat di situ. Ketika kita memakai aplikasi biasa, teman-teman, kamera juga bisa. Otomatis di sini ketika kita bisa pakai kamera, aplikasi kamera di Windows biasanya untuk Zoom meeting atau untuk yang lainnya gitu yang membutuhkan kamera, entah itu dari aplikasi maupun browser itu bisa. Biasanya kayak gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita beralih ke HP ya, smartphone. Kita akan ambil smartphone dulu. Oke, teman-teman. Jadi di sini sudah ya untuk HP ku, teman-teman. Nah, ini kita akan coba eksperimen ya secara langsung. Kita akan, tapi ini pakai Type-C. Astaga. Oh iya, sebentar. Nah, ini kan ada mana tadi? Oh, ini dia. Ya, ke Type-C ya. Kita akan praktekkan langsung. Nah, untuk mempraktekannya harus kita matikan dulu teman-teman yang ada di sini. Jadi biar dia itu tidak ngelut di sini. Jadi untuk menjaga agar alat ini itu dia tidak rusak. Jadi ini harus dimatikan dulu ya, teman-teman. Jadi dalam kondisi tidak aktif baru kita cabut. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah. Setelah itu kita akan colokkan di sini nih. Oke, sebentar. Kita colokkan di sini. Oke, seperti ini. Nah, sudah. Setelah itu baru kita pasang ke HP ya, teman-teman ya. Di sini kita lihat. Oke, sudah kecolok ya. Nah, sudah nih, teman-teman. Dan di sini ternyata dia mau nyala nih, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di situ. Dia nyala nih. Jadi ketika kita hubungan ke HP smartphone, di sini dia nyala. Nah, sekarang apakah dia bisa ya si HoloLens Piro H ini dia bisa kita gunakan untuk smartphone. Misalnya kalian mau live TikTok ataupun live Facebook dan lain sebagainya menggunakan smartphone aja. Kita coba lihat di bagian kameranya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah kamera ini ya, teman-teman ya. Ini adalah kamera ini ya, kamera bawaan. Sekarang kita akan ubah nih di sini. Jadi modelnya kayak yang tadi yang di Windows. Kita ubah di sini. Ini ada kamera depan dan ini nggak bisa, tidak bisa nih. Oke, sebentar. Kita akan coba pakai aplikasi yang lain nih. Di sini ada aplikasi apa ya? Nah, ini aja deh. Google Meet. Kita coba meeting, create new meeting. Got it? Oke, kita join dulu teman-teman. Kita join baru kita coba ganti kamera nih. Iso. Oke, ternyata walaupun ini sudah terhubung teman-teman, cuman ini nggak bisa. Kita akan coba pakai YouTube ya. Jadi buat streaming di YouTube deh. Kita coba deh. Kita coba pakai. Sayang sekali teman-teman. Di sini kita udah coba di aplikasi, di dua aplikasi ini ternyata nggak bisa teman-teman. Ketika kita pakai di Android ini untuk jadikan UVC-nya. Jadi ini tetap kita udah coba, tetapi dia tidak mau kedeteksi untuk kamera ini. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini tetap bisa dia nyala teman-teman ya. Tapi sebagai power aja, sebagai power. Sedangkan di sini nggak bisa untuk ini. Nah, di sini kita akan coba pakai UVC kamera nih. Kita install aplikasi UVC kamera seperti ini teman-teman. Apakah ini nanti akan bisa atau enggak? Oke, sekarang kita akan nice. Di sini kita oke, nice. Allow. Ini ya, kita kasih ini berarti ini dia root. Kita akan coba lihat di sini mana ya? Record. Oke, dia nggak mau ya. Dia tuh kan tuh kayak gini ya. Jadi dia cuman buat suara doang, tapi untuk kameranya dia nggak mau nih. Tuh, dia nggak mau teman-teman. USB video, auto fast nih. Dia sudah kedeteksi tapi dia nggak mau. Oke, nggak mau ya teman-teman ya di sini pakai USB UVC ini. Oke, dan di sini kita udah pakai Streamlabs. Sayang sekali ketika kita coba Streamlabs juga tidak bisa teman-teman. Artinya apa? Di sini tidak bisa kita gunakan untuk smartphone. Oke, teman-teman. Kalau untuk smartphone tidak bisa, dia hanya bisa digunakan di laptop. Oke. Sudah ya teman-teman ya. Jadi ini udah clear. Aku nggak menunjukkan yang depan ya teman-teman ya. Jadi yang depan itu kan kamera depan, nanti aku kelihatan. Oke. Seperti itu bro. Oke teman-teman, jadi di sini untuk menutup pembahasan kita, jadi kita udah dapat kesimpulan ya ketika kita coba di smartphone, kita udah coba di smartphone ini teman-teman ya, smartphone ini, dan ternyata pada kenyataannya dia hanya bisa buat power saja. Sedangkan untuk UVC-nya tadi udah kita coba pakai software UVC, tidak bisa teman-teman ya. Jadi kita udah coba pakai UVC, ini kamera. Ya, sama Streamlabs, sama Google Meet, sama YouTube dan kamera tidak bisa semua, teman-teman. Oke, clear ya di sini, teman-teman. Dan sekarang di sini kita coba hubungkan pakai OTG ini yang ada di sini nih, teman-teman. Di sini kita hubungkan ke port USB Type-C-nya di laptop ini. Oke, kita akan coba nyalakan lagi. Di sini kita deactivate, kita activate lagi. Kita ganti dulu, teman-teman. Lalu di sini kita ganti ke sudah. Tuh, nggak mau. Sebentar, apakah ini karena ini ya? Kayak si OTG-nya. Oke, sekarang kita ganti nih ke USB tadi, teman-teman. Kita akan coba lihat di sini untuk koneksi UVC-nya. Oke, kita ganti dulu. Nah, apakah ininya ya? Jangan-jangan ininya. Harusnya itu bisa mungkin ya.
teman-teman, ini tuh udah mau maghrib teman-teman. Biasanya kalau udah maghrib itu aku harus pulang ya teman-teman. Di sini tuh kita akan langsung, semoga aja ini bisa ya teman-teman. Ini kita coba sekali lagi. Di sini ini udah nyala ya teman-teman ya, dia masih channelnya masih belum. Nah ini udah ya channel 1. Oke, kita akan langsung. Oke, di sini ini udah panas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku itu gini teman-teman, jangan-jangan itu adapternya itu yang bawaannya si Holyland. Oke bisa. Oke bisa teman-teman, berarti fix ya teman-teman ya. Jadi fix ini teman-teman, untuk itu bisa ya teman-teman ya, bisa fix. Untuk smartphone tidak bisa. Nah kalian lihat di sini perekamanku tanggal 8. Oke, tidak bisa. Nah di sini kita akan tunjukkan pada kalian satu lagi teman-teman. Jadi di sini ya. Bentar. Oke, di sini ya teman-teman ya. Jadi ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Di bagian sini, ini kan bisa teman-teman. Jadi dulu itu kita pernah gini. Nah di bagian sini, oke. Ini kita pakai joystick ya. Seperti biasa ya kayak kemarin. Ini ketika kita itu setting di bagian video out, kelihatan ya teman-teman, moga kelihatan video out. Oke. Nah di sini ya di SDA HDMI. Tuh kelihatan nggak ya dekat ya? Aku takutnya nggak kelihatan kalian. Nah di sini oke, fokus please. Nah ini ketika kita ubah teman-teman, kita ubah jadi I ya teman-teman ya, kita ubah jadi I. Nah ini ya, ini kan 1080p. Nah kita pakai yang I. Nah dia itu tidak bisa teman-teman, kalian bisa lihat di situ langsung mati. Nah jadi ini buat teman-teman ya, buat teman-teman yang tuh kan dia langsung Holyland kayak gitu. Buat teman-teman yang memakai Piroha kayak gitu, yang memakai kamera, padahal sudah terhubung dari ini, dari sini kamera ke sini sudah terhubung pakai HDMI, dan di sini sudah nyala, ini juga sudah nyala, tetapi masih kosong blank. Kalian bisa menuju ke video output dari kamera camcorder kalian ini. Misalnya kalau kalian biasa pakai ini ya, kalau kalian kameramen, jadi nggak perlu kalian risau, kalian ubah-ubah aja di bagian settingan outputnya ini teman-teman. Jadi di sini tuh, nah ini tuh dia kita pilih yang P 1080p teman-teman. Jadi bukan yang I ya teman-teman. Kalian lihat di situ. Nah ini tuh ada yang yang paling besar itu 2160p ya. Yang ini teman-teman. Ini yang paling besar tuh kayak gini. Ini yang 4K. Tuh kalau kalian lihat ya Holyland, dia harusnya terhubung sih. Karena P tuh kan terhubung, dan dia transmitternya itu kedeteknya tetap 1080p teman-teman. Nah, kita belum eksperimen lagi untuk yang ini agar ini tuh bisa 4K gitu ya. Cuman yang jelas karena ini kan pilihan ya, modelnya pilihan teman-teman di bagian sini tuh. Oke, yang sini kan pilihan. Jadi ini kemungkinan dia akan memilih secara langsung. Nah, di sini kita akan kembalikan lagi ke settingan yang 1080p yang ini teman-teman. Oke, di sini sudah. Langsung kita oke. Kita return ya. Klik aja seperti ini di tengah. Jadi tengah itu untuk ngeklik close. Sudah teman-teman. Sama ting teman-teman. Sama, sorry tadi bukan. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi di sini kan tadi ada pilihan yang paling besar. Cuman di sini kan ini kan untuk Piroha ini kan dia bisa sampai 4K ya teman-teman. Cuman aku belum tahu untuk masalah pengaturan ininya, pengaturan menunya. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja. Ini udah maghrib, jadi gitu teman-teman. Yang jelas di sini kesimpulannya seperti ini teman-teman. Tadi agak jerimat karena ini tadi masih belum kita antisipasi untuk ini teman-teman. Jadi yang jelas tadi kan keluar 2160, 1080 itu nanti tergantung ininya. Aku nggak tahu kenapa kok ini mungkin dia butuhnya yang langsung ya teman-teman ya. Jadi 1080 untuk di bagian menunya. Oke, untuk bagian menunya kalian bisa pencet ini lama teman-teman di sini, lalu kalian atasin bawahin kayak gini teman-teman. Nah seperti ini. Jadi kita bisa ngatur fan set. Sebentar, ini nggak kelihatan ya. Di sini ada group pairingnya, terus ada mode. Ini bisa return, ini sistem. Jadi kita return dulu ya. Jadi untuk menuju ke menu kalian bisa pencet bagian ini nih. Nah ini ya. Ini tuh dia ada di bagian tengah ini, kalian pencet lama. Nah, dia akan langsung ke sini, langsung kita bisa atasin, bawain. Nah, misalnya di sini ya, di bagian sini kita klik tengah. Di sini ada net info, version dan lain sebagainya. Kita bisa return untuk kembali. Terus di bagian broadcast klik, kita bisa on. Untuk return tinggal klik aja return di bagian bawah. Di atasin ya, atasin bawahin ya di sini. Ini fan setnya kalian bisa atur juga. Terus ini skin modenya. Oh ya, di sini ya ternyata di bagian skin mode teman-teman kita bisa atur. Di sini ke HD mode kita ganti. Nah ini ya. Oh, tapi nggak ada teman-teman. Tapi nggak ada pengaturan untuk sayang sekali. Jadi di sini tuh tidak ada pengaturan agar ini tuh dia bisa 4K teman-teman. Jadi itu tergantung kameranya berarti ya teman-teman ya.
jadi kameranya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk bagian menunya. Kita belum utak-utak sebelumnya teman-teman. Jadi ini barusan ini untuk kita masuk ke menu. Oke, jadi oke, kira-kira seperti itu untuk menutup pembahasan ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.